Video ini untuk menjawab pertanyaan mengapa tidak boleh bertanya di bagian rumusan masalah. Jadi akan saya jelaskan beberapa contoh dan argumentasi konsistensi ya, logika dan konsistensi. Mudah-mudahan cocok. Ya saya berusaha untuk konsisten, intinya itu sih ya. Meskipun barangkali nanti penyampaiannya tidak konsisten, tapi secara garis besar akan kelihatan konsistennya gitu ya. Oke, sistematika penulisan. Jadi ada mahasiswa bertanya, bahkan bagian sistematika penulisan gitu. Kenapa mengurusi konten gitu? Coba kalian mencari tahu apa artinya sistem. Sistem itu kan input, proses, output. Jadi ada semacam hubungan lah. Penulisan ini tidak akan bisa terjadi kalau sistemnya nggak benar. Kalau sistemnya nggak nyambung. Atau penulisan terjadi tapi acak-acakan. Sebelum menulis, di dalam kepala itu harus ada rumusan, harus ada sebab akibat, harus ada hubungan. Jadi sistematika penulisan, pembimbing dua, itu bukan hanya ngurusin typo, bukan hanya ngurusin bab dan subbab, gitu, bukan hanya ngurusin kalimat yang ada di dalamnya. Jadi yang pertama kali diurusin itu adalah urutan, adalah kelogisan, adalah hubungan sebab akibat. Kalau typo dan kawan-kawan itu urusan belakangan. Kemudian pembimbing dua juga mengurusi kelengkapan. Tetapi kelengkapan nanti dulu, ya. Percuma lengkap kalau nggak ada benang merahnya. Oke, ini ada lagu khusus metode penelitian. Selamat menyimak. Lupakanlah cerita kelabu, kita susun lagi langkah baru. Bagaimana caranya, oh cintaku, ku ingin bahagia denganmu. Bagaimana caranya, haruskah ku teteskan air mata di pipi? Haruskah ku curahkan segala isi di hati? Oh haruskah kau ku peluk dan tak ku lepas lagi, agar tiada pernah ada kata berpisah. Du-du-du-du-du-du. Iya, itu lagu sangat metodologi penelitian. Ya, lengkap tuh ada latar belakang, rumusan, tujuan penelitian, metode, hasil metode. Nah, singkat ceritanya yang mau dibahas keseluruhan di video ini ya adalah pertanyaan sebenarnya ya. Pertanyaannya ini, bagaimana caranya itu. Jadi si penyanyi ini, Bapak Dian Pramana Putra, beliau tidak tahu caranya. Oleh karena itu dia bertanya. Gitu. Intinya itu aja tuh. Konsisten nggak coba? Konsisten atau enggak? Coba dipikir pelan-pelan, konsisten atau enggak. Orang yang tidak tahu caranya, dia bertanya. Oke. Nah, bagaimana kalau ada orang yang tahu caranya tapi dia tetap nanya? Itu tidak konsisten. Buat apa? Buat apa nanya? Buat apa nanya kalau dia tahu caranya? Jadi sia-sia. Itu apa namanya? Pertanyaan retorika kan? Pertanyaan retorika itu tidak perlu dijawab karena ya semua orang juga sudah tahu gitu. Jadi itu pertanyaan sia-sia. Oke. Nah, dalam hal ini ada penelitian yang memang benar-benar untuk mengeksplor cara, mengeksplor metode. Kenapa mengeksplor ya? Karena cara yang ada tidak bisa memenuhi permintaan atau tidak bisa memenuhi tujuan. Jadi ada penelitian yang seperti itu, maka dia bisa lah bertanya bagaimana. Oke, kalau metodenya ada, jangan nanya, tinggal dilakukan saja. Next ya.
Haruskah gitu. Ini adalah metode. Jadi penyanyinya tuh mau eksperimen. Jangan-jangan saya harus nangis. Apakah saya harus curhat? Apakah langsung aja dipeluk saja gitu? Apakah harus seperti itu? Jangan-jangan itu caranya. Nah, dia berharap, berharap gitu ya, cara-cara ini agar tidak ada kata berpisah gitu. Semoga berhasil gitu ya. Semoga semoga hasil hasil dari metode ini adalah tidak ada kata berpisah. Nah, nanti si hasilnya ini nanti diadu ke tujuan penelitian ya. Ku ingin bahagia. Jadi artinya bahagia itu ada di output. Inputnya, inputnya adalah kata berpisah. Ya, tiada kata berpisah. Saya kasih huruf T. Jadi ini adalah sebab, ini adalah akibat. Paham nggak tuh? Kenapa dia bisa sedih misalkan? Lawannya bahagia kan sedih. Lawannya bahagia itu sedih. Kenapa dia sedih? Sebabnya apa? Karena ada kata berpisah. Jadi lawan katanya aja, lawan katanya itu yang akan kita gempur gitu, yang akan kita rubah menjadi bahagia. Lawan katanya sedih. Tujuannya ya diputer aja sedih itu di lawan katanya adalah bahagia, senang, happy. Itu adalah tujuannya. Berarti sekarang dia lagi sedih nih. Sekarang penyanyinya sedang sedih. Kenapa dia sedih? Karena ini kan sebab nih, sebab. Sebabnya apa? Ada kata berpisah. Nah, caranya gimana supaya dari kondisi sedih menjadi bahagia? Ya ini sebab kan, namanya juga sebab. Sebabnya itu yang akan kita gempur gitu, yang akan kita urusin ya. Jadi ini lagunya ilmiah banget nih, jangan-jangan Dian Pramana Putra doktor ya. Ini tujuannya, ini indikasinya. Kebalik, ini adalah indikasinya, indikasi ya. Output itu indikasi, gejalanya. Dia sedih, murung. Itu gejalanya. Kenapa kamu sedih? Karena saya berpisah. Gimana caranya supaya kamu nggak bersedih? Ya jangan berpisah, bergabung ya. Gimana caranya supaya bergabung? Ah, karena di sini tidak ada nih, tidak ada eh, apa namanya tuh sebabnya lagi, tidak ada sebabnya lagi, atau tidak mau cari tahu gitu. Kenapa kenapa berpisah gitu? Kan banyak berpisah karena duitnya kurang, berpisah karena dicuekin, bisa aja. Tapi kan di sini tidak ada, tidak dijelaskan kenapa. Ya sudah berarti mentok. Nah kalau mentok ya inilah yang digempur gitu. Caranya gimana ini kan? Ya udah saya nangis aja deh gitu. Atau saya curhat aja atau langsung aja dipeluk dah. Nggak usah banyak gaya di sini kan. Langsung aja peluk gitu. Mudah-mudahan tiada kata berpisah gitu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan yang tadi ada kata berpisah itu berubah menjadi tiada kata berpisah dan itu akan membawa dampak menjadi bahagia. Ya, ini sebab, ini akibat. Oke, next. Oke, Dian Pramana Putra tidak tahu caranya. Sebab itu dia bertanya. Tadi udah saya jelaskan. Ya, jangan bertanya jika Anda tahu jawabannya. Jika Anda tahu caranya. Ya, jika Anda tahu caranya, jangan bertanya. Buat apa nanti jadi sia-sia. Jadi jadinya pura-pura nggak tahu gitu. Pura-pura nggak tahu ya. Ini kura-kura dalam perahu gitu. Dia tahu tapi nanya. Ah, pura-pura nggak tahu kamu gitu kan. Jika Anda bertanya, maka masalahnya menjadi bergeser ke arah mana? Ke arah ketidaktahuan. Kan di sini masalahnya tadi yang bahagia. Masalah itu adalah butuh. Indikasi bahagia atau sedih itu adalah indikasi. Tadi yang huruf T, dia juga bisa jadi indikasi. Dia bisa menjadi indikasi bagi bagi apa? Bagi suatu suatu peristiwa.
Ada peristiwa apa? Peristiwa berantem. Misalkan pasangan eh, suami istri, dia berantem. Muncullah kata berpisah. Ini kan indikasi. Indikasi bahwa terjadi sesuatu, yaitu apa? Ribut. Indikasi. Nah, karena di sini nggak diceritakan, cuma dia pengennya bahagia dan ada kata berpisah. Nah, berarti ini yang menjadi indikasinya. Oh, Dian Pramana Putra sedang sedih, gitu kan? Sedang sedih. Lawan katanya sedih, bahagia. Inilah yang menjadi tujuannya dia nih. Ini yang menjadi tujuan. Nah, kenapa kok dia bisa sedih? Karena sempat ada kata-kata berpisah. Itu dia. Berpisah itulah yang bikin dia sedih. Kalau berantem sih mungkin nggak apa-apa. Asalkan nggak berpisah ya. Lah ini udah berantem, berpisah. Nah, tapi kan di sini tidak dibahas. Itu. Inilah masalahnya kan. Ada masalah itu kebutuhan. Dia tuh butuh bahagia gitu. Kalau bertanya di rumusan masalah, maka masalahnya ini menjadi bergeser ke arah ketidaktahuan, menjadi bergeser. Jadi masalahnya gimana nih? Masalahnya saya pengen bahagia tapi saya nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu, kalau nggak tahu ya nanya gitu. Kalau nggak tahu dia nanya. Di sini sebenarnya eksperimen ya. Eksperimen itu seringkali di level dokter. Nah, di dokter itu wajar dia bertanya, wajar tidak tahu itu wajar di dokter ya, karena dia tidak tahu, dia mau coba-coba. Makanya haruskah, haruskah, haruskah dicoba? Karena dia nggak tahu, ya wajar kan tadi saya tulis di sini, Dian Pramana Putra nggak tahu, wajar dia nanya. Nah, kalau Anda tahu, Anda sudah tahu, tapi nanya, ya berarti masalahnya bergeser ke ketidaktahuan. Loh, padahal kan sudah tahu, padahal sudah tahu. Padahal sudah tahu, tapi kenapa nanya? Kalau kan Anda nanya, berarti masalahnya itu bergeser. Yang dari butuh bahagia, saya tuh butuh bahagia gitu. Terus bergeser menjadi, tapi caranya saya nggak tahu gitu. Ya kalau Dian Pramana Putra memang tidak tahu, makanya dia nanya. Oke, itu loh konsistensinya. Itu jadi jangan menuruti saya, tapi turutilah kebenaran. Ya, kebenarannya apa? Kebenarannya adalah konsisten. Simple kok, konsisten. Jadi saya mengajak kalian, mengajak untuk konsisten, bukan mengajak untuk gaya saya gitu. Jangan lihat saya gitu. Tapi lihat ini konsisten apa enggak. Oke, rumusan masalah itu menceritakan masalah si perusahaan, bukan masalah Anda. Tapi kalau di Dian Pramana Putra itu masalahnya dia, gitu. Karena dia nggak tahu caranya gitu. Konsisten nggak tuh? Coba tuh. Jadi penyanyinya itu konsisten karena dia nggak tahu dia nanya. Nah, kalian kan sudah tahu caranya. Cara pakai HP, cara menggunakan dashboard, apa namanya itu membuat sistem informasi tahu caranya. Cara menata gudang tahu caranya. Tapi tapi kenapa nanya gitu? Oke. Kalaupun Anda bertanya di skripsi, Anda bertanya kan jadi begini. Ini masalahnya siapa? Masalahnya perusahaan atau masalah Anda? Anda jangan curhat di sini. Kalau Anda mau curhat ya seperti ini itu di level doktor gitu. Di level doktor kamu curhat, saya nggak tahu caranya. Ini ada gap, ada kekosongan, ada perusahaan butuh, ada perusahaan butuh sesuatu. Nah, metode yang sekarang tidak ada satupun yang bisa memenuhi kebutuhan si perusahaan itu. Ya sama-sama nggak tahu nih. Perusahaan nggak tahu caranya, kita juga nggak tahu caranya. Nah, makanya kamu ke level doktor, kamu cari tahu caranya. Oleh karena itu di doktoral itu nanya gitu. Pertanyaan penelitian di bawahnya rumusan masalah itu ada pertanyaan penelitian.
Wajar bagi dokter untuk bertanya, tapi kalau S1 bertanya tuh nggak boleh karena dia dia tuh dapat ilmunya dari buku, dari dokter, dari magister. Jadi S1 tuh tinggal apply aja, tinggal terapkan, nggak usah banyak nanya. Kalau Anda nanya berarti itu jadi masalah Anda gitu loh. Padahal skripsi ini kan bukan masalah Anda. Disertasi baru masalah Anda kalau yang mengambil doktor ya. Apakah masalah perusahaan adalah ketidaktahuan? Nah, tadi tuh kalau kamu bertanya berarti kan bergeser menjadi ketidaktahuan. Emang masalahnya nggak tahu. Masalah si perusahaan mereka tidak tahu bagaimana caranya gitu kan. Kalau iya, ini pemaksaan ya. Saya mau saya ingin berusaha konsisten. Kalau iya, maka carilah penyebab. Kalau kamu memang membidik itu ya udah saya minta. Ap- Mengapa mereka tidak tahu? Mengapa mereka tidak tahu? Itu kan penyebab kan? Jadi penyebab yang akan kita bidik sama kayak yang tadi apa? Yang tadi saya tulis di sini ada kata berpisah, makanya dia sedih. Apa sebabnya sedih? Ada kata berpisah. Nah, makanya kalau kamu maksa ini yang mau diangkat menjadi masalah, ya udah cari kenapa dia tidak tahu begitu. Supaya logikanya sama dengan ini. Mengapa mereka tidak tahu? Penyebab itulah yang kita perbaiki agar mereka menjadi tahu. Nah, itu dia. Itu ya. Jadi di sini T itu TD deh. TD itu tidak tahu. Kenapa mereka tidak tahu? Karena ada faktor X. Nah, faktor X-nya ini kita selesaikan dengan metode apa? Kalau faktor X ini sudah selesai, maksudnya sudah kita atasi, maka mereka menjadi tahu. Jadi bukan bukan ini yang digempur penyebabnya, penyebabnya yang digempur. Misalkan eh, kamu sakit gigi karena jarang gosok gigi. Nah, karena itu kan penyebabnya kan jarang gosok gigi. Ya udah gosok gigi aja, gampang kan? Kenapa jadi loncat-loncat gitu? Misalkan gini, saya sakit gigi, tapi saya tidak mau gosok gigi. Oke, penyebab sakit kalau dipilah lebih dalam lagi itu karena ada sinyal-sinyal sakit sensor ke otak gitu ya. Jadi itu yang kita gempur dengan obat sakit gigi. Kita blok ya, kita blok sensor sakit yang menuju otak kita blok dengan obat. Jadinya nggak sakit. Jadi penyebab sakit gigi apa? Ya akar penyebabnya adalah misalkan jarang gosok gigi misalkan. Tetapi sebelum jarang gosok gigi ada di sini namanya sinyal-sinyal otak gitu, sinyal-sinyal sensor perasa sakit yang menyebabkan giginya sakit karena ada sensor sakit. Ya udah kita blok aja. Setelah diblok hasilnya apa? Nggak sakit. Gitu kan logikanya. Logikanya enteng gitu. Jadi sama ya. Cari penyebab kenapa tidak tahu. Kalau sudah dapat, oh itu penyebabnya. Ya kita perbaiki. Nanti otomatis dia menjadi tahu. Next ya. Oke, jika Anda tanya bagaimana hasil. Nah, sekali lagi, masalah kalau kamu nanya bagaimana hasil, bagaimana. Jadi nanti masalahnya bergeser menjadi apa? Bergeser ke hasil. Padahal kan bukan itu masalahnya. Bukan itu masalahnya. Bukan hasil. Nanti saya kasih contoh lagi deh. Mudah-mudahan ada ya. Ini contoh kasusnya deh. Nih ya. Perut saya keroncongan. Saya butuh makan. Tapi tidak ada masakan yang siap. Ini kan jadi masalahnya Andi. Apa tuh masalah? Dia butuh tapi kebutuhannya sulit dipenuhi. Karena harus masak dulu. Solusinya apa? Solusinya adalah super mie. Karena cuma 3 menit jadi. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana hasil super mie? Itu nggak nyambung. Ya. Hasil.
tidak perlu dipertanyakan, cukup ditunggu saja. Ya tunggu aja, sabar gitu. Kalau nanya bagaimana cara, itu lebih lebih perlu dipertanyakan, lebih perlu dipertanyakan daripada hasil. Ya seperti tadi yang level doktoral, semuanya ya S1, S2, S3 tuh semuanya tuh pasti nunggu hasil gitu. Terus buat apa dipertanyakan gitu. Ya di doktoral itu tidak ada yang menanyakan hasil, adanya menanyakan gimana caranya gitu. Kalau hasil, kenapa nggak ditanya? Ya ditunggu aja ntar juga nongol gitu. Kenapa? Bagaimana hasilnya gitu. Ntar juga muncul ya gitu. Lagi pula nih, nggak nyambungnya di mana nih? Lagi pula, dia tuh butuh makan. Jadi apapun hasilnya, dia pasti makan. Jadi buat apa nanya hasil? Nggak nyambungnya di situ. Apapun hasilnya, mau hasilnya lodrok, mau hasilnya apa keras, dia tetap makan. Dia tetap makan. Karena kan dia nggak secara spesifik ngomong. Dia nggak secara spesifik ngomong. Ngomong kualitas. Pokoknya butuh makan aja gitu. Terus bagaimana hasil super mie? Apa hubungannya? Nggak usah nanya. Nggak usah nanya. Hasil itu nanti juga muncul. Jadi ditunggu aja. Contoh lagi nih. THR belum cair. Padahal sudah kasih data diri ke Biro Keuangan. Kalau nggak cair bisa gagal nih. Nah itu masalahnya tuh. Dia butuh THR untuk bayar cicilan. Butuh. Tapi sampai sekarang nggak muncul-muncul. Nah, itu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi itu adalah masalah. Nah, solusinya apa? Pinjam tetangga. Laksanakan, kata si Andi. Laksanakan. Mas Budi, bagaimana hasilnya? Itu karena ini yang ditanyakan adalah cair atau tidak. Kalau cair bisa bayar, kalau enggak, nah ini nanya ya, bagaimana hasilnya? Karena memang ini yang ditunggu-tunggu, gagal atau sukses. Ya, mudah-mudahan ini konsisten ya dengan yang di atas bahwa hasil tidak perlu dipertanyakan ya. Jadi sampai sekarang tuh saya masih mencari sebenarnya hasil itu perlu ditanya apa enggak. Kemudian saya cari-cari contoh, cari-cari eh, andai-andai gitu. Kapan hasil dipertanyakan gitu? Kapan sih hasil itu harus dipertanyakan? Nanya hasil ya. Kalau nanya cara, tadi udah saya buktiin dengan lagu, dengan beberapa eh, contoh analogi yang ini ya. Ini juga bisa ya. Kalau kalau caranya nggak tahu, ya nanya. Ya, analogi S3, doktoral. Nggak tahu caranya, ya dia nanya. Itu di doktoral. Tapi kalau hasil, kenapa hasil yang nggak ditanya? Ya ntar juga muncul. Kalau misalkan gagal, ya berarti caranya salah. Betulin lagi caranya. Makanya nggak nanya hasil. Hasil itu bukan suatu, apa ya, hasil itu hasil itu memang penentu, tapi bukan itu masalahnya gitu. Masalahnya itu dia ini lagi makan, ya udah kasih makan gitu. Kenapa nanya hasil super mie? Nggak nyambung. Nah, bagaimana dengan contoh yang ini? Nah, ini yang tadi saya bilang, saya sedang mencari hasil itu perlu dipertanyakan dalam kasus apa gitu. Apakah seperti ini? Itu loh pertanyaan saya sendiri ini. Hasil itu pada kondisi apa hasil harus ditanyakan ya. Nah, supaya tadi konsisten antara masalah dengan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Ya, jadi saya buatlah contoh ini masalahnya tentang gagal atau sukses. Nah, sementara kalau di sini gagal atau sukses nggak? Enggak. Karena tidak ada pertanyaan di sini. Misalkan saya butuh makan Indomie yang manis. Bagaimana hasilnya super mie? Hasilnya super mie? Manis nggak? Tapi tetap aneh kalau nanya ya. Nanya hasilnya manis atau enggak. Kenapa aneh? Ya karena kan dia tahu. Dia tahu caranya. Ya tinggal tambahin gula. Dia tahu caranya. Ya hasilnya, ya tunggu aja ntar juga ada gitu. Kalau misalkan hasilnya tidak memuaskan, berarti caranya salah.
Kalau hasilnya tidak memuaskan, berarti eh, caranya salah. Nah, pertanyaan kan berarti berarti boleh dong, boleh nggak eh, menulis bagaimana hasilnya di dalam rumusan masalah? Ya kembali ke slide yang sebelumnya, emang nih masalahnya apa sih? Emang masalahnya di hasil atau masalahnya di proses? Dan masalahnya itu apakah menjawab, apakah nyambung atau enggak? Kalau kalau di sini udah jelas nggak nyambung kan dia butuh makan, bukan butuh hasil. Dia butuh makan, bukan butuh hasil. Nah, kalau ini dia tuh butuh hasil. Hasilnya cair. Dia butuh cair, dia butuh cair. Ya hasilnya cair atau tidak. Kalau di sini dia butuh makan. Ya hasilnya apa? Makan atau tidak? Ini hasilnya tuh apa? Satuannya apa gitu? Nggak jelas ya. Jadi maksud saya hati-hati merangkai kata, hati-hati pelan-pelan supaya konsisten, supaya konsisten. Contoh ya, satu lagi, saya harus baca buku apa supaya siap menghadapi ujian CPNS. Dia nggak tahu, kasih tahu lah, kasih tahu aja. Jadi masalahnya tuh dia nggak tahu buku apa, ya kasih tahu aja, gitu kan? Atau kamu mau nanya kenapa dia nggak tahu misalkan, kenapa dia nggak tahu. Nanti ada contohnya ini. eh, Rumusan masalahnya dengan menggunakan kata belum. Nah, itu dia. Dengan menggunakan kata belum itu sama dengan ini. Belum ada, belum tahu, gitu. Belum lengkap. Jadi kata-kata itu eh, apa namanya kurang kurang menunjukkan rumusan yang lengkap ya. Ya kalau kurang tambahin lah gitu ya. Oke, saya harus baca buku apa supaya siap? Baca buku latihan ujian CBT tahun 2022. Terus kata Andi, oke saya laksanakan. Terus Budi, bagaimana hasilnya? Ini nggak nyambung. Kan dia butuh supaya siap. Maksudnya ini bagaimana hasilnya apa gitu kan? Bagaimana hasil ujian ini maksudnya kan? Bagaimana hasil ujiannya? Salah ya. Nggak ada hubungannya hasil. Dia kan cuma butuh siap doang. Kalau mau nanya, gimana kemarin siap nggak? Oh iya, saya siap gitu. Perasaan saya siap. Saya tidak takut. Saya tidak bingung gitu. Saya tidak khawatir dan seterusnya lah. Tapi kalau nanya bagaimana hasilnya, hasil itu menurut saya, menurut kekonsistenan ya, menurut kekonsistenan, menurut ke nyambung atau enggak nyambung, enggak nyambung. Jadi ditunggu saja, jangan nanya hasilnya, ditunggu saja. Kenapa enggak ditanya? Ya karena ini satu paket gitu, ngapain sih? Ngapain ini? Aduh, ngapain ini ditanya? Ini udah satu paket. Jadi di apa namanya? Ya ditunggu aja, dikerjakan terus ditunggu. Nanti juga muncul. Jadi nggak usah nanya bagaimana hasilnya. Ya tunggu aja. Tapi kalau nanya bagaimana caranya gitu, ya karena kan dia nggak tahu caranya. Dia nggak tahu caranya, makanya dia nanya, ya gimana caranya ya? Terus bagaimana kalau bertanya apa namanya? Bagaimana hasilnya gitu? Kan dia nggak tahu hasilnya. Loh, iya, dia memang nggak tahu hasilnya, tapi kan dia tahu caranya. Ya tinggal ditunggu aja. Ntar juga muncul gitu ya. Jadi nggak usah nanya-nanya lah, nggak usah lah. Nah, sekarang ini contoh skripsi ya tahun ini. Yang kiri atas coba. Bagaimana merancang dashboard? Bagaimana tingkat kegunaan? Ini kan nanya-nanya nih ya. Nanya nih. Pertama itu dulu deh. Pertama, kenapa dia harus nanya? Apakah ini masalahnya dia atau masalahnya si siapa? Perusahaan. Jadi saya nggak cocok dengan ini. Bagaimana merancang dashboard order dan penjualan berdasarkan kebutuhan. Kamu kan sudah tahu caranya. Kenapa kamu nanya? Terus yang ini, bagaimana tingkat kegunaan kan ini maksudnya hasil nih. Hasilnya dashboard gimana? Ya itu tadi kan. Kamu ngapain nanya hasil? Ya ditunggu aja, ntar juga muncul gitu. Nggak usah di, nggak usah di, nggak usah ditegasin di sini, ditanya gitu. Nggak perlu. Tidak perlu. Kenapa? Kenapa tidak perlu? Ya, tidak perlu ditegaskan ya. Jadi sekilas memang saya akuin, sekilas ini, em, sekilas ini nyambung dengan masalah. Masalahnya kan si perusahaan ini karyawannya tidak puas. Contohnya gitu ya, masalahnya karyawan tidak puas dengan
dashboard yang dulu. Nah, kamu tahu caranya supaya dia menjadi puas. Kenapa dia nggak puas? Misalkan karena rumit, nyari-nyari. Nah, gitu kan. Nah, rumit dan nyari-nyari dan tidak praktis, itu tiga serangkai yang sama aja sebenarnya. Rumit, nyari-nyari, tidak praktis. Itulah yang kita gempur dengan cara merancang dashboard. Makanya kamu jangan nanya. Kalau kalau sudah tahu caranya, caranya ya pakai dashboard. Ya jangan nanya gitu. Apakah ini pertanyaan perusahaan? Emang perusahaan peduli dengan bagaimana cara merancang dashboard? Ini kan tugasnya sarjana, bukan tugasnya perusahaan. Jadi perusahaan itu apa namanya, kita kita lihat indikasinya aja gitu. Oh, perusahaan butuh itu. Ya udah, kita bikinin. Bukannya perusahaan gimana caranya merancang ya? Perusahaan nggak kayak begitu. Berarti kalau dia nanya bagaimana cara merancang, berarti kan itu masalah ketidaktahuan. Nah, kalau masalahnya adalah ketidaktahuan perusahaan, cari penyebabnya. Kenapa dia nggak tahu? Dia tidak tahu karena dia belum baca bukunya. Ya kasih bukunya, selesai skripsinya. Gitu ya. Penyebabnya itu yang perlu dibidik gitu. Oke. Jadi sekilas ini kelihatan nyambung dengan masalah. Masalahnya apa? Masalahnya karyawan tidak puas. Kenapa karyawan tidak puas? Karena apa namanya? Rumit, sulit, membingungkan misalkan. Ya, itulah yang kita bidik dengan dashboard. Terus kenapa nanya hasilnya? Bagaimana hasilnya? Sekilas memang nyambung gitu dengan masalah bagaimana hasilnya gitu. Tapi tadi saya sudah kasih konstruksinya. Kalau dia nanya, berarti kan dia nggak tahu, gitu kan? Nah, dalam hal ini, dia nanya apa? Dia nanya hasil. Berarti dia nggak tahu hasilnya. Ya memang, tidak ada satupun yang tahu hasilnya. Ya tunggu aja, makanya ditunggu saja. Nanti juga ada kok, gitu. Bagaimana tingkat kegunaan? Jadi ini kan seolah-olah dia nggak tahu, gitu. Kenapa dia nggak tahu? Kenapa dia nggak tahu tingkat kepuasannya? Kenapa dia nggak tahu? Karena kan itu lagi proses. Ya makanya ditunggu saja. Makanya ditunggu aja bagaimana tingkat kegunaan gitu kan. Kegunaannya gimana? Kegunaannya, kepuasannya gimana gitu. Dan lagi pula ini kan bagaimana ya? Bagaimana itu kan pertanyaannya pertanyaan terbuka. Bagaimana apanya? Kabarnya ya. Bagaimana kabarnya kepuasan karyawan atau bagaimana kondisinya, bagaimana apa gitu. Bagaimana tingkat kegunaan? Maksudnya apa? Misalkan tingkat kegunaan persen. Bagaimana kepuasan karyawan? Misalkan skor dari 1 sampai 5 gitu. Kalau ini semua sudah dapat nih, kalau ini semua sudah dapat, oh, misalkan bagaimana tingkat tingkat kegunaannya? Tingkat kegunaannya 90%. Kepuasannya 5, begitu ya. 5 itu bagus. Dijawab seperti itu. Ya memang sekilas, saya akuin sekilas dia ini jadi bisa bisa dikonfrontir di masalah gitu. Masalahnya kan kegunaannya jarang, kepuasannya cuma 2 misalkan. Ya sekilas, sekilas ini memang nyambung bahwa ini nanti akan dikonfrontir, tapi nggak perlu dengan pertanyaan. Ini kan dia lagi nanya masalahnya apa. Masalahnya apa? Masalahnya kan bukan di persen dan bukan di sini. Masalahnya tuh ini dashboard. Masalahnya tuh di mereka tidak puas karena rumit dan seterusnya. Ya itu masalahnya. Ya jadi masalah itu sebenarnya nggak bisa dengan kata-kata ya. Kenapa? Karena kalau masalah diucapkan dengan kata-kata itu cenderung multitafsir. Jadi emang lebih bagus itu ya seperti ini, seperti ini. Jadi ada sebab, ada akibat. Itu namanya masalah. Sehingga kita bisa membidik ya. Ini ada sebab, ini ada akibat. Akibat itu biasanya indikasi. Apa indikasinya? Perusahaan itu butuh dashboard. Kenapa dia harus butuh dashboard? Apa indikasinya? Itu kebetulan ini cukup apa namanya sulit ya. Sebenarnya ada di kuesioner, maksud saya kuesioner SUS itu ada kuesioner yang sudah mengarahkan kita kepada indikasi, sudah mengarahkan kita kepada output atau indikasi, ya mengarahkan ke sana. Jadi itu sebenarnya mereka butuh itu, butuh di dalam kuesioner SUS itu ada kalimat-kalimat yang negatif. Nah, mereka tuh sedang sedang mengalami itu dan itu yang akan kita rubah. Itu yang akan kita rubah, yang kalimat negatif menjadi positif. Tapi kan kita harus tahu dulu penyebabnya apa.
oh penyebabnya di sini. Itu. Nah, penyebabnya ini ada lagi nggak penyebabnya? Kalau nggak ada, ya sudah kita berhenti di sini. Ini yang kita hajar dengan metode supaya nanti ini berubah. Nah, terus kenapa harus nanya? Bagaimana hasilnya? Loh, ya sabar aja nanti juga muncul gitu loh. Nggak usah nanya gitu. Kalau nanya tuh mendingan bagaimana caranya supaya ini berubah. Pakai cara ini nggak bisa, cara ini nggak bisa, cara ini nggak bisa. Nah, baru nanya bagaimana caranya. Oh, saya tahu kayaknya caranya yang ini. Terus nanya lagi bagaimana hasilnya. Ya sabar aja nanti juga muncul. Kan masalahnya bukan di sini. Tahu kan? Aneh nggak? Penyebabnya tuh bukan di sini. Iya, masalahnya di sini. Betul, masalahnya di sini. Dia butuh butuh ini. Ini kan tujuan penelitian ini. Ya, tujuan penelitian sekaligus hasil. Hasil yang ditanya kayak ini ya, hasil analisis. Wah, hasil. Bagaimana hasilnya? Ya tunggu saja. Terus bagaimana cara nerapin mana ya di sini ada bagaimana penerapan. Oh, satu lagi ada nggak ya? Oh ini ya, bagaimana penerapan ini? Bagaimana penerapan model optimisasi dalam meningkatkan efisiensi? Kenapa nanya? Ya tinggal dilaksanakan gitu, nggak usah nanya. Emang masalahnya di mana? Apakah masalahnya di cara-cara meningkatkan? Gitu loh. Ini kenapa dipertanyakan sih? Dan kira-kira apa yang harus dijawab? Bagaimana cara jawabnya? Terus mungkin kamu akan mengatakan, oh ya jawabannya ada di bab 4 gitu katanya gitu kan. Biasanya gitu kan. Pertanyaan ini jawabannya jangankan membaca bab 4, mempertanyakan aja udah nggak konsisten ya. Ya ini kan perumusan masalah, kenapa ada tanda tanya? Lebih baik di bawahnya ini adalah pertanyaan penelitian. Nah, baru itu konsisten. Satu, nanya, nanya, nanya. Itu konsisten yang paling utama sebenarnya. Dari awal seharusnya saya cerita bahwa konsisten itu ada di sini. Nah, saya rasa itu ya. Ini sambil kalian baca mengapa ini nggak benar ya. Nah, bagaimana caranya memastikan bahwa ini tidak benar ya tadi ya dengan cara-cara tadi, dengan cara-cara tadi. Apa namanya? Bagaimana kekonsistenannya. Oke, sementara itu dulu ya videonya karena terlalu panjang. Sebenarnya masih ada penjelasan lagi, tapi nanti kita tunggu video berikutnya ya. Makasih sudah menyimak. Mudah-mudahan ada diskusi ya. Oke, semoga bermanfaat.